Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami pada pagi ini sebagai perkumpulan yang mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Sebagaimana kami berkumpul pada pagi ini, kumpulkanlah kami kelak dalam syurga-Mu bersama junjungan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Selaku langkah yang pertama, mari mi dan ayah tabasahi bibir manis kitanya dengan tapuja pada Allah. Allah merupakan siro Tuhan yang pegat alam bansi kom dunia, yang pegat jin dengan insan mula pun Adam dan Siti Hawa. Allah pula yang telah mencurahkan berbagai macam nikmat yang hantam pernah bertungku fitnah sabi sepanjang masa. Di antara lain nikmat yang Allah curahkan itulah dua anak mata yang hana so'ik kira cukup raya makna. Tuhan bimata putih dengan hitam wadeta pandang, Masya Allah indah sang berkaca-kaca. Wadeta kalanjiuh semeluh bantra menyo berdekatan sin indah terasa. Tuhan bihidung umiyuk mulubang, oh ujun pirang hanjut ketima. Di dalam hidung terasa harum bebewan, wangi di sinan datuk rasa. Seandainya hidungnya hana diciptakan oleh Allah mak, sungguh wadebe gentut biasa-biasa saja. Kemudian Tuhan bipunyung ruhung kedeh udalam, kampung di sinan duh tak dengar nyata. Un punyung lemi lemoh han cekang, oh taih malam han runyoh ngan tiga. Tuhan bibabah getamah ngan lidah supaya mangat indah juta pegahaba. Tuhan bijaro ka dengan gaki ngan mitara seki puo belanja. Giyu puo ata yang gat-gat tungku, han gebi sepet ata riba. Nyan mandum-mandumnya merupakan nikmat yang mantang kebah oleh Allah nibak katanya hamba. Seandainya nikmatnya tatoh betimang mak, insya-Allah katanya akan senang kelak bak sabuh masa. Namun sebaliknya, ketika nikmat tersebut hana tatoh pelaku, kelak apui di baju gata yakni apui nerakanya Allah. Maka hadirin urang si'lun, sidang jamaah hari raya yang dimuliakan oleh Allah, pandai-pandailah di dalam mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat salam selalu kita doakan moga Allah curahkan, Allah limpahkan ke dalam lumung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabat beliau sekalian, juga kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin ataupun ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama ahli masa yang nasidro sampai di atas permukaan bumi Allah yang fananya. Ta'zim yang mulia serta yang sama-sama kita muliakan gure-gure bersama Abi Imam Syekh Masjid. Salam hormat yang mulia kepada segenap gure-gure yang telah berhadir di dalam masjid yang sangat mulianya. Ta'zim yang mulia kepada segenap tokoh masyarakat. Ta'zim yang mulia kepada seluruh badan kemakmuran masjid. Hanatul wasid bahasa mulia kepada seluruh hadirin. Urang si'lun, adunlun, adalun sidang jamaah hari raya yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Nibak benguh yang sangat mulianya Allah mantang diberikan kesempatan untuk getanya mak, sehingga mandung getanyonyo kadapat tajicipi manisnya Ramadan,
di tahun yang sangat mulianya dan nibak bengahnya Allah berikan kesempatan untuk kita bersama sehingga dapat terlaksanakan itulah sembahyang sunat hari raya secara berjamaah. Di dalam kitab Hasyiah Tahrir, ulama ahli hikmah nutulis, ja'alallahu lil mu'minina fid dunya thalathata yaumi aidin. Allah menciptakan hari raya bagi kitanya umat Islam salah satu yaumi aidin, itulah 3 segala hari. Leuro Allah ciptakan uro raya bagi kitanya inolam dunia mak. Leuro Allah ciptakan uro raya bagi kitanya umat Islam inolam dunia tunggu. Yang pertama yaumul Jumat, itulah hari Jumat. Hari Jumat merupakan uro raya bagi kitanya umat Islam idonya. Kemudian yang kedua yaitu Aidul Adha ataupun bahasa kitanya uronya tungku uro raya haji. Uro raya haji merupakan uro raya yang nabi oleh Allah kepada kitanya umat Islam dalam dunia. Kemudian yang kelih itulah Aidul Fitri, uro raya puasa. Uro yang kitanya rasakan nibak bengah yang sangat mulianya. Kemudian oleh musannif nutama wa kulluha ba'da ikmalil ibadah, setiapnya hari raya sesudah sempurna ibadah. Artinya pun uro Jumat baru kira uro raya ba'da ikmalil ibadah, sesudah sempurna ibadah solat Jumat. Bagi kita yang agam-agam, nah diwajibkan oleh Allah uro Jumat untuk solat Jumat. Pajan baru kira uro raya uro Jumat ba'da ikmalil ibadah, sesudah sempurna ibadah solat Jumat. Bila memang nak tajak sembahyang Jumat, maka uro Jumat merupakan uro raya bagi kitanya. Adapun bila memang hana tajak Jumat, hari Jumat bukanlah hari raya bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah solat Jumat. Kemudian yang kedua yaitu solat hari raya Idul Adha. Pajan baru kira uro raya ba'da ikmalil ibadah, sesudah sempurna ibadah. Sesudah sempurna ibadah wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah merupakan puncak haji. Sesudah sempurna melaksanakan rukun haji, maka hakikatnya uro raya itulah sesudah sempurna ibadah. Menansit uronyo yaitu sembahyang sunat Idul Fitri, uronyo uro raya Idul Fitri, uro raya puasa. Pajan baru dikira uro raya mak ba'da ikmalil ibadah, sesudah sempurna ibadah. Sesudah sempurna ibadah puasa Ramadan, si bulan penuh Allah bi Ramadan kepada kitanya sempurna terlaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka uronyo kitanya layak tamu uro raya. Si bulan penuh Allah berikan Ramadan kepada kitanya sempurna kitanya kerjakan, maka uronyo itulah hari raya. Tapi bila sebaliknya, mungkinlah manusia Allah yang hana puasa Ramadan, yang hana sempurna melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka uronyo kondisimu uro raya itulah tidak layak. Puasa si bulan 20 uro tunggu. Terkadang nak ada puasa 20, 10 takbah tanpa udhur pada hari, maka uronyo tidak layak untuk mu uro raya. Puasa si bulan 20 uro mak, cuma yang nak tak puasa 10, 20 tu takbah tanpa udhur pada hari, maka uronyo kondisimu uro raya tidak layak. Walaupun kedih mak uronyo tak pakai baju baru, walaupun tungku tasuk peci baru, tasuk selukum baru, bermacam ragam mandum baru, tajak sembahyang cukup awal tajak, kadang safku terkadang. Bila memang tidak sempurna kita laksanakan ibadah puasa Ramadan, maka uronyo kondisi kita nyomu uro raya tidak layak.
andaikan akai malaikat yang deng bak pintu masjid hama akai lagi akai kita nyo nyan bunuh sehari yang tamong-tamong yang hana sempurna laksanakan puasa sehari gutulak boleh maka puasa dan gak kajak sembahyang urus raya. Bila memang puasa si bulan Ramadan tidak sempurna kita kerjakan, maka kondisi kita nyamu urus raya urusnya tidak layak. Sembahyang sah bukan hana sah, cuma kondisi kita nyamu urus raya tidak layak. Dikarenakan para alim ulama ni pegah laisal aidu liman labisal jadid. Hari raya bukanlah bagi mereka yang berpakaian baru kan. Baik tapi kita tanya mak bang kata beliau baju baru, kata beliau selikum baru, kata beliau Honda baru, kata beliau peci baru, segala baru nyan kau kira raya golong tunggu. Wa innamal aidu liman ta'atahu tadid. Akan tetapi hakikatnya hari raya itulah bagi mereka yang bertambah ketaatannya di sisi Allah. Walaisal aidu liman tajmilu bil libasi wal marku. Hari raya bukanlah bagi mereka yang berkendaraan baru. Urus raya kan bagi kita yang kata beliau kendaraan baru golong tente, ban kata beliau motor baru, kata beliau Honda baru, kata beliau setangan baru. Kadang tanya yang muda-muda kan ada baru. Golong tente ada yang baru-barunya ka menjadi urus raya bagi kita nyo. Dibantit yang berkenan urus raya wa innamal aidu liman ghafira lahu dzunub. Hari raya itulah bagi mereka yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila memang si bulan penuh na ta puasa Ramadan mak. Bila memang si bulan penuh na ta kerjakan ibadah puasa Ramadan tunggu. Bengahnyo kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mandum getanyo sempurna terlaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nibak bengah yang sangat mulianyo, kita sudah mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni pegah, inna iblisa alaihi la'nah yasihu fi kulli aidin. Bahawa sesungguhnya iblis laknatillah, dia sedih di setiap pagi hari raya. Iblis mak bak bungah urus raya dia sedih. Iblis bak bungah urus raya merasa gundah, merasa sangat sedih. Hatta yakuluna sehingga mutro telah para anak buah iblis yakni jin, wadai kalian bos jika sedih, wadai kalian bos jika termenung, wadai kalian bos di tengah gundah, dihampiri oleh mereka para anak buah iblis yakni para jin dan syaitan. Hatta yakuluna mereka bertanya, ditanya oleh anak buah pak bos, ya sayyidana khud, ya sayyidana man aqdabaka inna nukasiru. Wahai bos kamu, wahai pangulai kamu, pakan drone bungahnya sedih. So yang kaya apa sedih drone, so yang kaya apa bengeh drone. Pegah ba kamu mangat kamu gedam burung yang ya apa bengehnya. Ditiut li iblis tunggu la syai'a hana. Itu ditanya ngelam lian buah, han mungkin bos. Dupno trip kalau mudim ngendron hantam pernah long kalian ron sedih. Dupno trip lo mudim ngendron hantam pernah long kalian ron gundah. Tapi ni babengahnya drone sedih, drone gundah. Apa gerangan? Kuna kejadian pegah bak kamu bos. Jut kamu selesaikan. Maka ditiut oleh iblis mak. Sedih long uronyo kan karena dipahlegop kan. Sedih long uronyo kan karena dipisedih legop kan. Akan tetapi yang jut kesedih tat long uronyo, yang jut ke wuh tat hati long uronyo, umat Muhammad kabeh diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke ni bak bengah urus raya mak. Ditanya ngelom dia nak buah, man umat Muhammad yang diampun dosa pakan drone yang sedih bos. Ditiut lebli. Ai. Kiban han sedih tipu tanung tu sidro dalam neraka Allah. Maka oleh karena demikian, long perintah bak gata-gata mandum anu buah long, gata iblis, para syaitan long perintah bak gata mandum mulai bengahnya.
Jak ya goda umat Muhammad, jak ya goda umat Muhammad mereka supaya terjerumus ke dalam lembah-lembah kemaksiatan. Goda awaknya dengan kelezatan, goda awaknya dengan segala perkara-perkara yang nikmat, supaya mereka terjerumus kembali ke dalam lembah-lembah kemaksiatan. Makan kalian mak bunga uraraya kata jah sembahyang uraraya yang lagi nyerupa ibadah puasa Ramadan kesempurna kita kerjakan bunga uraraya kata sembahyang uraraya akan mendapatkan keampunan daripada Allah. Tabudah ino tasuk baju baru tajok Honda tajak bak syaharat tajak bak syaharat tajak bak miwa tajak menjamin tajib i tapajok kuih lale bak menjamin lale bak jib i lale bak pajok kuih handa teka poh put asa sembahyang lehu kahana. Wajar memang tanyo tengah disuntik oleh iblis. Wajar memangnya visi misi iblis bak bengah uraraya diterjerumuskan kitanya ke dalam lembah-lembah kemaksiatan. Kitanya anak-anak muda puasa Ramadan 3 bulan penuh kak sempurna kita kerjakan. Ni bak bengahnya kata duk dah sembahyang uraraya kan mendapatkan keampunan daripada Allah. Tak bedah ino tacok Honda baru. Terkadang kayak ame calon dara baru, golong je dara baru calon. Tajak apa? Wajar memangnya suntikan ataupun visi misi daripada iblis. Maka oleh karena demikian, iblis selalu diminta cara digoda kita supaya terjatuh ke dalam lembah kemaksiatan. Iblis selalu disuntik kitanya tunggu supaya kitanya terjerumus ke dalam lembah-lembah kemaksiatan. Mangat nangan ni tengok di dalam nerakanya Allah. Maka oleh kerana demikian orang silun sidang jamaah hari raya yang Allah muliakan, bengahnya kitanya akan mendapatkan keampunan. Maka bek sagai lale, bek sagai tua tu bahawa iblis tengah digoda kitanya. Kiban cara teman tungku iblis digoda manusia. Di dalam kitab Sirajul Talibin diceritakan bak sabah uro iblis nak merempak dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Kadisuk pakaian dengan god, pakaian dengan rapi, cukup ganteng, cukup servis dika yang merempak dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Duduk ban kamu merempak dengan Nabiullah Musa, ditanya bak Nabiullah Musa, wahai tuanku raja, wahai Nabiullah Musa alaihissalam, Dronuh kan merupakan kekasih Allah. Nyoh tu Nabi Musa. Dronuh kan merupakan generasi Allah dan merupakan rasul yang dipilih oleh Allah. Nyoh tu Nabi Musa. Menyomenan nutundung yang berempat tiga dengan Allah. Ni tanya ba Allah, long nu taubat. Geterimang taubat long. Singkat cerita budak Nabi Musa nak berempat dengan Allah. Ditanya putra yang ditanya oleh iblis. Allah menjawab melalui firman-Nya tunggu. Musa pegah segala iblis, taubat iblis akan long terima. Musa pegah segala iblis, taubat iblis akan long terima, tapi dengan satu syarat. Putra syaratnya ni Allah pegah ba iblis, jak tiat ba kubu Nabiullah Adam yu sujud kepada kubu Nabiullah Adam. Dikarenakan iblis melakukan satu kesalahan. Masa udip Nabiullah Adam pergi sujud, haitem sujud, maka menyo ini taubat juga harus sujud kepada kubu Nabiullah Adam. Waktu Nabi Musa dia pegah depan iblis. Iblis, Allah ampun dosa kata, tapi dengan apa syarat? Putra syaratnya syarat bedah legata jak bak kubu Nabiullah Adam sujud idih bak kubu Nabiullah Adam nyan Allah akan ampun kesalahan kata. Dengar di iblis. Umma mulia tatat tentang Adamnya anak. Dari mata ude bikagi sujud pergi sampoan mati gi sujud. Hum iblis mak. Hum iblis tuku bengeh tatat. Cukup berat bengeh di ikun dudau masa udip han kutem sujud mate tu kuatem bangai tat long lah hum iblis terkabur kembali iblis wak bengeh tat lagi nyan jawaban mendibuka tu rahasia di bak Nabiullah Musa. Wahai Musa nyo pegah bakah kadingo utkuruni indah salasin dipegah iblis. Ingat legata akan laut nyo rahasia iblis. Ingat legata akan long indah salatin di 3 tempat. La akhlaquka fihinna.
Bila memang gata tem ingat bak lebah tempat nyan bahwasanya nalung, maka gata akan selamat. Tapi bila hanta tem ingat bak lebahnya nalung, maka gata akan celaka. Nyo rahasia iblis mak, lebah tempat dia ingat bahwasanya bak tempatnya na iblis. Dia ingat bahwasanya lebah tempatnya na iblis tunggu. Bila memang tetap ingat bak lebah tempatnya suntikan iblis ataupun godaan-godaan daripada iblis, maka getanya akan selamat. Tapi sebaliknya, bila han tetap ingat inan na iblis, maka getanya akan celaka. Yang pertama, indah ghadbun, di ketika marah. Dipegah oleh iblis, ingat legata kepada long di ketika gata marah. Manusia wate marah nyan lam mata jih nalong ikun lebli. Manusia wate marah nyan lam punyung jih nalong. Lam seluruh aliran darah jih mandum long suntik lelong. Maka wajar urung wate bengeh mata-mata gemirah mak. Lakon wate bengeh mata-mata gemirah. Memang tanya orang putih wate bengeh tu muka-muka temirah. Wajar iblis diciptakan daripada api. Bengeh kitanya you ingat bahawa sajan tu na iblis. Menyo memang tatem ingat, maka getanya akan selamat. Tapi sebaliknya, ketika han tatem ingat bahawasanya tengah bengeh tu yang disuntik oleh iblis, maka getanya akan celaka. Sebut-sebut Ramadan, tanya yang agam-agam, tak tupah kerja bangunan. Wate kajatah wo terkadang hanai bipeng, napeng tu 5 rupiah langkih. Tablo iu muda terkadang, di tablo iu muda tapuo rumah taibo saka bau dinang tu. Salah gebo hanaruh kalan, taibo saka roh gebo sira. Wate tajib yang harapan tanyo iu mudanyan bu merasa kepulih hek buno. Ban tajib ka hana memeh kamasin ji bengeh tu. Ingat hadirin urang silun, tingah bengeh getanyo nyan dalam hati getanyo bersemanyam iblis, lam mata getanyo iblis, lam seluruh aliran peredaran darah tanyo mandum na iblis, disuntik, dibisik hal-hal yang macam-macam. Menyo memang tatib ingat tanyo han akan celaka, tapi menyo tapu turut bengeh nyan tapu turut nafsu iblis, maka getanyo akan celaka. Israh le iblis kacre kedeh senangnya han hidup kudat pemuda bermerasa kekah menyobit. Han tak ingat bahawasanya sajan kita nak iblis waktu ketika bengeh, maka kita akan celaka. Ingatlah bahawasanya lam dada kita tengah nak iblis ketika bengeh, maka tamat dada tak gusuk. Maka oleh kerana demikian, yang pertama, tempat yang pertama yang disuntik oleh iblis itulah di ketika getanyo marah. Kemudian yang kedua, you ingat kepada iblis di ketika hek. Nyan dipegang oleh iblis di ketika manusia tengah hek nyan long hampiri. Di ketika manusia sedang lelah long jak nyan long goda long hampiri. Wate tengah hek long suntik long goda dengan berbagai macam cara. Long pedih bak urung hek nyan anak di. Long pedih bak urung hek nyan keluarga di. Long pedih bak urung hek nyan perumah di. Memang indah yang dipedih oleh iblis tunggu. Tinggal hek kita kerja, tinggal tu ya Allah. Menyohana long putrut hek nyo hanangan long belo baju baru kana long. Ya Allah, menyohana long putrut hek nyo hanangan long belo balang uraya ke perumah lot. Ya Allah, menyohana long putrut heknya hanangan long juk peng kemak long raya. Indah memang dibisi oleh iblis. Ujung-ujung jih putra, hai kup hek aku ka buka kedih puasa aku tikrek sagai tunggu. Di ketika kita lelah, di ketika kitanya sedang hek nyan ingat bahawa sajan kitanya na iblis. Menyo tatib ingat, getanyo akan selamat. Tapi bila han tatib ingat, getanyo akan celaka. Kemudian tempat yang ketiga, tempat yang diu ingat kepada iblis supaya mengatbek celaka tu, itulah di ketika musapat urang inang dengan urang agam. Urang motek ketika musapat urang inang dengan urang agama, kan urang agam tagai galak kepada urang inang. Urang inang juga didorong nafsu oleh iblis supaya melakukan kemaksiatan. Iban cara dipedina urang le iblis mak,
yanfukhu fi ihli rajul wa ajzul mar'ah, dibangkit syahwat urang agam dan dipelimah akan syahwat urang ina. Maka wajar nakalan tungku lam muroraya wateja ani inang agam hoyang diba inang pasra iba le agam lang bahasa ke juti hana pupu pakon memang urang inang ka dipelimah oleh iblis yang diputiga so yang dipubangkit so itulah getanyo yang agam-agam iba lelean agam lang bahasa ke kaju sang lagi dalam hotel hana masalah memang nyan suntikan daripada iblis iba lelean agam umini kuluh pada dalam utun ilop jutit hana pupu nyan memang suntikan daripada iblis. Ingat bahawasanya ketika musapat tanyo inang dengan agam inan na suntikan iblis. Memang tetap ingat tanyo akan selamat, tapi bila han tetap ingat getanyo akan celaka orang isi elun. Maka oleh karena demikian hakikatnya uraraya itulah bagi mereka yang mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila memang nak puasa Ramadan, bila memang sempurna kita laksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan, maka nibah bengahnya kita berhak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selama kitanya tidak tergoda dengan bisikan-bisikan iblis, maka nibak bengahnya kita sudah mendapat keampunan daripada Allah. Hadirin urang silun sidang jamaah hari raya yang dimuliakan oleh Allah. Wate long pegah tanyo ka mendapatkan keampunan nyan be ile bangga tehma. Wate tak pegah mandung getanyo ka mendapatkan keampunan nyan be ile bagatat bangga tutungku. Golong tente semua manusia mendapatkan keampunan ba bengah urang rayanya. Qalal ulama ni pegah arba'atu mahrumun minal maghfirah fi Ramadan wa ghairi. 4 golongan manusia tidak akan pernah mendapatkan keampunan Allah fi Ramadan dalam bulan suci Ramadan wa ghairi dan selepasnya Ramadan termasuk bengah urang raya. Putboh golongan manusia haram mendapatkan keampunan Allah han diampun oleh Allah dalam bulan suci Ramadan dan selepasnya Ramadan, itulah hari raya. Golongan yang pertama itulah syarbul khamri, golongan manusia yang mengonsumsi hal-hal yang memabukkan. Bila memang golong tan taubat, tanya selalu bergelimang di dalam minuman yang mabuknya, selalu bergelimang di dalam perkara-perkara yang memabukkan, hana tak taubat lom tungku, bengahnya kita tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Uronyo hal-hal yang memabukkan yang kalumrah itulah ganja, sabu, pel ekstasi, pulau lincap kameng dan lain sebagainya. Yang kalumrah tat uronyo ya ceh tungku, itulah sabu-sabu. Kita pemakai sabu-sabu, kita penjual sabu-sabu, kita pelindung sabu-sabu. Golom tak taubat, nibak bengahnya kita tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pane sabu-sabu ino ya Aceh tungku, ada di Puoli awak Aceh. Pane sabu-sabu ino di Birun tungku, ada di Puo oleh awak Birun. Pane sabu-sabu ino ya Aceh tungku, ada di Pulau le urung Aceh. Pane sabu-sabu ino Birun, ada di Pulau le urung Birun. Pane sabu-sabu ino ya Aceh, ada dilindungi oleh orang Aceh tersendiri. Pane sabu-sabu ino Birun urung Silun, ada dilindungi oleh urung Birun tersendiri. Maka oleh karena demikian, golong tak tobat bengonyo kita tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dro-dron urung mekat sabu-sabu, dro-dron urung blau sabu-sabu, dro-dron urung pakai sabu-sabu, dro-dron urung lindung sabu-sabu tersebut. Urung dron merupakan tangan kanan Yahudi untuk merusakkan generasi Islam yang ada di Aceh, merupakan tangan kanan Yahudi untuk merusak generasi Islam yang ada di Birun. Nyo perlekaya ngempeng sabu be ino pulo nunggu cok sabu ba gede Israel, pehancur bijih-bijih Israel. Nyo memang perlekaya ada dengan tanya cok tanya pehancur bijih Yahudi. Nyo generasi Aceh yang kita hancurkan, generasi Aceh yang kita habiskan ketika kita golong tak taubat. Bila tak dia tak ibadah dalam bulan suci Ramadan, bungahnya kita tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian,
Tanya yang ka terlibat dalam halnya. Bila memang kitanya ka bergelimang dalam halnya, tabe-tabe kadang roh mu puput atranyan, mulai bengahnya kajit piuh sama-sama tataubat dan menuju ke jalan Allah. Bicara tentang kesalahan empat manusia yang anak salah dulu. Bicara tentang kesalahan empat manusia tunggu yang anak salah melainkan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul emang maksum, terpelihara daripada dosa. Tanya manusia biasa, hana manusia yang anak salah. Manusia yang terbaik bukanlah mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan ke. Akan tetapi manusia yang terbaik itulah mereka yang tim taubat akan kesalahan tersebut. Lagi ampun Allah, Allah gepreh taubat kita nunggu. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat olehmu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat olehmu kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Segala mata urai tepi sebelah barat, pintu taubat mantang dibuka oleh Allah. Segala mata urai tepi sebelah barat, pintu keampunan mantang Allah buka. Tunggu cukup jai dosa lelong, puik kepampun oleh Allah. Cukup jai, cukup trip kalambutnya, puik kepampun oleh Allah. Setinggi gunung apapun dosa yang kita miliki pada hari ini, butuh kita ingat orang silun, pengampunan Allah jauh lebih luas bila dibandingkan dengan luasnya langit dan bumi. Maka ia tu memang niat hati tulus ingin taubat kepada Allah, Allah akan ampun dosa kitanya. Ketika kitanya hana taubat lom dari dosanya, bengahnya kita tidak mendapatkan keampunan daripada Allah. Yang pertama, golongan manusia yang tidak mendapatkan keampunan di pagi hari raya, itulah golongan manusia yang lalai mengonsumsi perkara-perkara yang memabukkan. Kemudian yang kedua, golongan manusia yang tidak mendapatkan keampunan lama Ramadan dan selepasnya Ramadan, yakni bengah urarayanya, itulah al-musyahid, mereka yang dalam hatinya terdapat sifat iri dengki. Ketika dalam hati tanya na sifat iri dengki urung silun, sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan dalam Ramadan luar biasa lakukan ibadah, bak bungah uraraya, kita tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sifat iri dengki mak menyoba bahasa urang awai sifat SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gop yang blok kulkah, golo miculocok kulkah tanyo yang siju, nyo merupakan sifat iri dengki. Gop yang blok motor baru dengku, golo mipu siju motor baru tanyo yang sakit ule, nyo merupakan sifat iri dengki. Bila memang lam ate tehna tatnam sifat iri dengki tersebut, maka nibak bengahnya kita tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menggambarkan, innal hasada yaqulul hasanah kama taqulun narul hatab. Sifat iri dengki dapat diperhabis segala amal kebaikan kitanya. Lagi umpama apui diperhabis bak kaya tu mak. Ranting-ranting yang tu tati lam apu cukup god ipaju. Tiba rukuk tunggu tatet 5 minit tapi mengenana tapi rukuknya habis sirna sia-sia. Menansit kebaikan yang nampak kitanya orangnya cukup luar biasa. Ibadah puasa Ramadan yang kitanya kerjakan cukup luar biasa. Sembahyang tarawih yang kitanya puput mak cukup luar biasa. Sedekah dalam bulan suci Ramadan. Tapi bila memang lam ate tina tanam sifat iri dengki tersebut, amal kebaikan kitanya habis sirna sia-sia. Lagi umpama apui di pabibak kaya itu, bengahnya kita tidak mendapatkan keampunan daripada Allah. Maka hadirin urang silun yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan mentang Allah berikan kepada kitanya, nyawang mentang berkeliaran di dalam tubuh, mari tasisihkan wate untuk tak pergi ate tu pakan supaya sah ibadah diterima ibadah oleh Allah, lumpang jalan kelak wate datang dalam syurganya Allah. Kemudian yang kelih, golongan manusia yang tidak mendapatkan keampunan dalam Ramadan dan di pagi hari raya, itulah qati'ur rahim, mereka yang memotong tali persaudaraan. Kamu bengeh-bengeh dengan mak tu, kamu bengeh-bengeh dengan ado tu, kamu bengeh-bengeh dengan adun tu, kamu bengeh-bengeh dengan keluarga, kamu bengeh-bengeh dengan tetangga tu, kamu bengeh-bengeh dengan kaum lingkar.
Bila memang tamu bengih-bengihnya takoh hubungan silaturahim, getanya bengahnya tidak mendapatkan keampunan daripada Allah. Lebih-lebihnya lomnya getanya baru marah-marah tak ada pemilu bertah. Urangnya terjadi bengih-bengih letak-tak faktor pemilu yang bengih-bengih barakon ni bah bengahnya kajit ya lakemah kajit ya megat supaya kita mendapatkan keampunan daripada Allah. Barasalih pemilu urangnya golong gatu Rasulullah nak berkali ura tamu bengih-bengih hana tatim megat, makanya katanya urangnya kita tidak diampunkan dosa oleh Allah. Ajang pemilunya tunggu persih lagi ajang pesta, kiban lung perah lagi ajang pesta, tanya mak watet ajang pesta, putra butu abe hayu tat butu kan tamu hidang untuk darah baru sagai. Kadang barah pingan butu, kadang bak pesi ungkot butu, kadang bak tetet ungkot butu. Itanya pakai bak gara-gara midangnya, pakai wap gara-gara sumerah, pakai wap gara-gara cok bulu beh. Ilung kena si mana aku pejit letak kekah cok, pakai ngan wap gara-garanya menanti di ajang pemilu. Gop yang tanya yang masalah. Gop yang tanya yang mau bengih-bengih. Urangnya tunggu ada lewat tat pilihan kita nyonya yang tanya butuhkan cuma tahu ni ada lewat tat pilihan kita nyonya tanya but ura-ura kan tetap biasa menyobat dosmir tetap ada dosmir sedek kerja kan makna hanjut pilih-pilih silahkan dukung silahkan bek gara-garanya membengih-bengih dengan kaum lingka bek gara-garanya kita mau pakai sampai kedodro tupakan bengahnya kita tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bak sabar masa hiduplah seorang yang sangat saleh, seorang yang sangat saleh namuh saja jadi kena ajak unang royaman gejok munyan nekebah sahabat. Sahabat juga merupakan sosok yang saleh, sosok yang taat. Maka nekebahlah mu sahabat nijak urung salehnya pede unang royaman. Trip ni deh nang royaman bak gegisa tiga tu kekalan sahabat yang nekebah mu nyoka meninggal rupanya. Mutusah gitu. Mu cukup jai tak kebah gopnyan hanali. Sudah nijaklah nak merempuk sidra ulama Allah bernama Malik bin Dinar. Ditanyang Pak Malik bin Dinar, ya Syekh, lu nalung kebahmu ba sahabat lu. Tapi lu dengar-dengar gopnya nuronyo ka hanali, lu dengar-dengar gopnya nuronyo ka menghadap Allah. Pat lung co muhlung ya Syekh. Gekul Malik bin Dinar. Bedah gata ajak kedih ba Kaabah. Dikarenakan sahabat kata yang salehnya roh urang saleh roh urang taat ide bak Kaabah nekebah oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda tu urang saleh tersebut ja adalah bak Kaabah nehoi wahai fulan bin fulin hana terjawab. Nehoi dengan kali yang kedua wahai fulan bin fulin juga tidak terjawab. Kali kelegailam wahai sahabat lun fulan bin fulin juga tidak terjawab. Nuwolomlah urang salehnya nutanyang lembak Malik bin Dinar, wahai Syekh, hana lagu nutuut sahabat lung kahe lung hoi kapadung go. Gituun li Malik bin Dinar, inna ilaihi wa inna ilaihi rajiun. Musibah kata sahabat yang kata anggap saleh, sahabat yang kata anggap taat, sahabat yang kata anggap malim, rupanya gopnyankan urung taat, gopnyankan urung malim, gopnyankan urung saleh. Bukti ji roh urung taat gepedu di Kaabah oleh Allah. Maka uronyo budah kata jak bakmon beruhud yang nak Yaman. Dikarenakan bakmon beruhudnya tempat nepudu roh-roh urung maksiat oleh Allah. Nijaklah urung saleh tersebut bakmon beruhud nehoi wahai sahabat lu fulan bin fulin langsung gesuud. Dikejut ke tanya hai puputra noh ino padahal idon merupakan sahabat long yang saleh, padahal idon merupakan sahabat long yang taat, padahal idon merupakan sahabat long yang paling malim. Puput noh ino pakan hani deh bak Kaabah gesuud li sahabat tersebut. Wahai sahabat lun
Memang long masa udip dalam dunia urung saleh, memang long masa udip dalam dunia urung taat, memang long masa udip dalam dunia cukup jai long ibadah. Akan tetapi masa udip dalam dunia hantam long jak tahu kakak long yang na kira tu hantam tak tahu keluarga long udip tidro long lalai long ibadah hana long nampak ya tahu keluarga. Maka ngan karenanya Allah murka kepada lun, ngan karenanya Allah laknat long getik long dalam mon beruhutnya. Wahai sahabat lun, muh gata na lung bah dia bagi dinyun tacok lu tajak mengata tajak 3 bak kak lu, tajak 3 bak keluarga lu tak lek kemah, wap hantam lu sambung tali persaudaraan, wap hantam lu sambung tali silaturahmi, maka tertolong tiak lek kemah supaya ampun lu oleh Allah Subhanahu wa taala. Budak urang saleh nan jatuh li kecok mu gelake di maaf bak keluarga sahabat yang meninggal bunuh dengan karena lek kemahnya, maka pinah hati roh urung dalam mon beruhutnyan ke dalam Kaabah pakon wa karena maah bak keluarga, karena maah bak tetangga jiran uronyo tungku tanya memang bermasalah dengan mak wa ba mak lakai maah, tanya bermasalah dengan adik tijak apa adik al-kemah, adik bermasalah dengan kakak al-kemah, supaya pakon supaya kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kelain, kemudian golongan yang keput, golongan yang terakhir, manusia yang tidak mendapatkan keampunan nibak bengah uraraya, manusia yang tidak mendapatkan keampunan dalam Ramadan dan selepasnya Ramadan, yakni bengah uraraya. Itulah aqul walidaini, mereka yang durhaka terhadap kedua orang tua. Maka sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan durung silun, ketika durhaka ke mak, ketika durhaka ke ayah, kita tidak mendapatkan keampunan nibak bengahnya. Tanya yang durhaka ke mak, tanya yang durhaka terhadap ayah, tanya udip han tenang, udip han bahagia, memang perle udip bertenang, perle udip berbahagia, perle udip bersukses, maka muliakanlah mereka orang tua. Uronyo memang katanya han tatem berbahagia urungsi itu, tua di terkadang terhadap urungsi itu, maka katanya bunganya tidak mendapatkan keampunan daripada Allah. Putra teman efek tanya durhaka terhadap urungsi, putra teman efek katanya durhaka terhadap mak, durhaka terhadap ayah, ditakutkan ketika tawa menghadap Allah, lidah tanya mengunci, han mampu tak ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kali kejadian di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah hiduplah seorang sahabat bernama Alqamah. Alqamah merupakan seorang sahabat Rasulullah yang sangat taat juga yang sangat malim. Tapi tiba di satu ketika Alqamah ditimpa sakit. Menyabasa tanya orangnya mak sakit naza, sakit kena mati. Wadai kanada makan betalkin tu le isteri tercinta ni, wahai suami lon, kele kata akan kalimat la ilaha illallah, han mampu ucapkan kalimatnya mak ni betalkin lam le perumah ni la ilaha illallah, han mampu ucapkan, han mampu kerih lidah, cekang lidah, lega gepetalkin, han mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallahnya. Sudah nak bedah permoh ni jak pada Rasulullah. Ni bedah permoh ni tanya pada Rasulullah, Rasulullah, suami lon irmoh ka sakit, suami lon irmoh ka naza, suami lon kena meninggal, tapi wata lon betalkin han mampu untuk mengucapkannya Rasulullah. Maka ni hoi sahabat ni Rasulullah, nehoi sahabat, nehoi Bilal, nehoi Umar ni Rasulullah, ni jak tahu Alqamah yang tinggal ditimpa sakitnya. Maka dijatuh oleh para sahabat kena betalkin oleh para sahabat tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nuwala Rasulullah, ya Rasul, han mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah oleh Alqamah. Dudon tanya oleh Rasulullah, wahai istri Alqamah, kiban kehidupan suami kata ada masalah di dalam dunia. Suami long taat ya Rasul, suami long masalah dunia cukup taat, suami long masalah dunia cukup jai ibadah, suami long masalah dunia cukup jai kemuterikah. Kenyan ditanya oleh Rasulullah, kiban hubungan Alqamah dengan ibundanya. Umantang urung isi Alqamah
Disebut li istri Alqamah, wahai Rasulullah, urang si Alqamah yang agam hanale, tinggal urang si yang inang tu. Memang suami long cukup taat, suami long cukup saleh, tapi dengan urang si bermasalah. Mungkin wab karenanya gesur Rasulullah, maka suami kata kerih lidah han mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nutuskan tu li Rasulullah para sahabat Bilal, Umar, jak sedot siat ibunda Alqamah, jak sedot siat ibunda Alqamah ba kena hadapan long, menyobit-kah air kejak bahlong jak kedai. Maka ni jaklah Bilal ni sedot kam rumpuk, ni tanya Umi, drani ibunda Alqamahnya menyonyo amanah Rasulullah. Ni merupakan Rasulullah tak gede. Singkat cerita ni jaklah ma Alqamah nak merupakan dengan Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, wahai ibunda Alqamah, Alqamahnya nyo betul yang dikata betul ya Rasul. Alqamahnya kiban kehidupan dengan kata padahal anak lun Rasulullah nekun le ibunda Alqamah. Anak lun merupakan sosok manusia hebat. Anak lun merupakan sosok manusia malim, sosok manusia yang sangat taat. Tapi waktu tengah kenyan roti mata ibunda Alqamah, tapi anak lun wahai Rasulullah lebih mengutamakan istrinya ketimbang lun. Wuhtat ate lun Rasulullah, sangat wuh lun pakan padahal berpuluhan tahun lun bersama anaknya. Tapi karena kalau perkahwin dengan gop tua di kelung, berarti utamakan perumah di, berarti utamakan istri di ketimbang long. Ngan karenanya long bengithat kepada Alqamah wahai Rasulullah. Nekul Rasulullah nepu maah gede Alqamah. Han Rasulullah, apapun cerita long han akal nepu maah anaknya. Sakit tahat hati long, tergores tahat hati long wab karena perbuatan anaknya. Dudo nekul Rasulullah kan menan menyohana tapu maah Bilal gohi di para sahabat pusapat siat kaya apui untuk tatet Alqamah. Juda bekun le ibunda Alqamah, wahai Rasulullah, walaupun anak long durhaka kepada alun, walaupun ate long bengih terhadap anaknya, han rela long netet anak di kelun wahai Rasulullah. Han rela matanya memandang anak long terbakar di hadapan lun. Dekul Rasulullah menyo han rela pemaah tu. Maka di saatnya ibunda Alqamah ni pemaah. Dak bak saatnya ibunda Alqamah ni pemaah kesalahan daripada Alqamah. Wabka ge pemaahnya God Rasulullah menyolaginya Rasulullah pegah long ridha terhadap Alqamah. Menyolaginya Rasulullah pegah lonhan akan bengehle terhadap Alqamah. Dudo niuplung te Ali dan para sahabat lainnya ke di urmu Alqamah. Golom tu pintu baru kena ketamang. Kata dengar suara la ilaha illallah baba Alqamah ni kalian mak. Ni kalian nunggu. Padahal hanayan wab karena tak utamakan urang inang tu. Wab karena tak utamakan urang inang, maka urang si katanya han ridha kepada katanya. Ketika urang si han ridha kepada katanya, mengunci lisan untuk tahu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Uronyo tanyo kahebat, uronyo tanyo kasukses, uronyo tanyo kali temu kawin, be sagai-sagai tarupakan mereka orang tua. Kebahagiaan kita terletak pada mereka orang tua. Bahagia katanya, senang katanya, hidup di dunia maupun di akhirat, itulah dengan keredaan mereka orang tua lain anak. Maka oleh karena demikian anu duk siat bayangkan renungkan akan jerit payah perjuangan urang si. Duk siat ati bayangkan akan jerit payah perjuangan urang si. Si kurang bulan anak tak dalam kandungan mak. Si kurang bulan anak tak numpang dalam kandungan mak. Mak geduk hanapah ge hanapah gejak mak hanapah. Gara-gara nak tanya ulang kandungan si kurung belun tabe ke baba sajan ban kajatah lahir ketanya anak nyawang taruhan mak ban kajatah lahir ketanya anak rela mak geplah tubuh ni ban kajatah lahir ketanya anak rela mak bekah atau demi ketanya berselamat wateka selamat kena udonya wateka lahir kena udonya gepapah dengan God bah sabah jamak koma gemelit-lit anu mutuah
bak sabah pijit poma gemujaga, yang kulit tanyo bek mirah dikap le pijit, yang kulit tanyo bek mirah dikap le jamuk. Nyoduk perjuangan urang si tanyo, gepapah gejaga getanyo sampoan karaya, uronyo tanyo ka sukses anu, uronyo tanyo ka hebat anu, uronyo tanyo kali temu keluarga, uronyo kita sudah sukses, uronyo kita sudah kaya, cukup jai harta yang kita miliki, uronyo hebat tanya uronyo anu berkat perjuangan urungnyan, sukses kitanya uronyo anu berkat perjuangan urungnyan, kaya kitanya uronyo anu berkat perjuangan urungnyan. Uronyo tanya ka sukses, uronyo tanya ka hebat, uronyo tanya ka carang, putra yang kata balah terhadap urung si ladang dausakah yang ditanya kirim ataupun ladang pahala. Andaikan yang tak kirimnya ladang pahala anu syukur alhamdulillah urung si tanya tenang. Tapi bila sebaliknya yang tak kirimnya ladang dausa anu pakiban nasib urung si kitanya kahe ke papah kitanya masalah dunia, kahe ke jaga kitanya masalah dunia, setidaknya behek gele ura akhirat. Anu mutua bayangkan siat andaikan genuk yubala jasa urung sihan anu mutua, andaikan gelake balah jasa mak gelake balah jasa ayahan anu mutua, kahan tabala jasa, setidaknya kita tidak menjadi penghalang untuk mereka tamang dalam surga Allah. Bek gara-gara katanya mungkin mak tamang surga, bek gara-gara katanya mungkin ayah tamang surga, nyo bengah uraraya ani wa ba ayah wa ba mak bila mentang memangna ya sawu urungnyan laki maah terhadap urungnyan supaya pakan supaya bahagia hidup tu baik di dunia ataupun di akhirat. Bila memang kita durhaka terhadap urung si itu, kita pada pagi urayanya tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dalam Al-Quran tunggu, dalam Al-Quran mantang dan dalam hadis mantang yang menyatakan bila memang tanya durhaka kepada urung si han berkah hidup tu. Dalam cerita-cerita dongeng pun bila memang tanya tempatih kepada urung si, bila memang tanya narida urung si, tanya akan bahagia. Diceritakan bak sabauro nyo cerita-cerita dongeng akan tetapi penuh dengan makna. Bak sabauro hiduplah seorang pemuda miskin bernama si Ahmad. But kiamatnya orang-orang yang kemawe geroi. Jadi tengok iku mawe-mawe tapi ni payah ikalan urung kop rame gejak ngan baje cukup laga, gejak ngan baje ja sipatu mutilah cukup laga-laga baje. Ditanya ngli tiamat, oh nujak cut bang. Bisuut le urungnya. Hana urusan kah lung kujak kerokah kumawe jina hana urusan ngan roku. Duduk lewat cukup jai lewat urung gereja kota dengan pakaian yang sangat god. Duduk tanya mbak urung yang terakhir, cut bang, hon nak ajak diseut le urungnya, lung nujak kota, ikota kan nagu pegat saimbara, nagu pegat perlombaan cerita 7 urut 7 malam. Menyojud dah cerita ibu kahwin dengan raja. Tanya li sama, teman menyohanjut lung cerita hai bah, hai lung dengar di koh taku. Siamat hana terbayang iku koh taku. Cuma terbayang siamat ke merempuak kahwin dengan raja. Iwo rumah icok baje yang melihat pak palaman ditu tu. Pegah tagai baurung si imak, long nak jauh kota mak. Pubut gani ke jauh kota, loyah ikut lomba cerita 7 urut 7 malam. Man menyoji ta cerita puibi anu ibu kahwin dengan raja mak. Man menyoji ta cerita putra konsekuensinya anu. Hai dikoh taku mak. Anu bek kaja anu kah anu long sabo kah inang kah agam anu long bek kaja anu menyekoh taku kah hudip long ino sidro anu kun tamatkan menan ma yang penting riba dron kelun doa dron kelun long ja doa kelun mak supaya long berselamat long bersukses maka kun mak menan kapega anu god kaja aju ana pupu maka jalah siamat kedi Truk kota icok lembu undian merempak lembu peserta itu ikut lomba tengah peserta lain tengah cerita tengah cerita na yang put uro cerita kahai le cerita pam ko dak kuliah gojo na peserta lain le uro cerita pam le ko dak kuliah gojo han cerita 7 uro 7 malam akhir pun teruklah undian kiamat
Hiduplah si Ahmad dari panggung Al-Gojo Belahawi Dewan Hakim Lahunun. Dicerita oleh si Ahmad. Putra cerita oleh si Ahmad bahasa Bahura. Bahasa Bahura hiduplah siro orang kaya yang sangat jaya harta ni. Cukup jaya harta pade gunung-gunung mutung-tung cukup luar biasa pade. Tapi orang kayanya hai tempo jakut. Bahasa Bahura tekedi Tuhan. Ni petun le Allah, ni kirim le Allah dua buah darut. Ni cok tu padenya ni balik. Cok pada le darut ibale, cok pada le darut ibale, cok pada le darut ibale. Wap karena han di tembo jakut. Bah kiamat lewro le malam mentang cok sinu dibalik, cok sinu dibalik, cok sinu dibalik, cok sinu dibalik. Sudah tanya le Dewan Hakim. Hai mat, puhana cerita lain cok sinu dibalik ka lewro le malam. Ni dengar le Dewan Hakim kang golombe nu pegah pade menggunung-gunung mutung-tung cukup jai pade darut pi dua bah tak kirim le Allah iba pi sini ni makan tak ba le tiada dang abe ibanyo le cok sini dibalik cok sini dibalik 7 ura 7 malam babah kiamat cok sini dibalik cok sini dibalik wab karena demikian katruk jatah 7 ura dikele Hakim Ahmad. Buddha kata yang kahwin dengan raja, kata ka selamat, kata ka sukses dalam cerita. Cerita tersebut dongeng mak, cerita tersebut dongeng tungku. Tapi yang kita petik hikmahnya putra. Bila memang rida orang tua terletak pada katanya, bila memang urusi katanya rida katanya, maka katanya akan selamat. Dengan doa orang tua tu kita akan selamat. Dengan berkat mereka tu maka katanya akan bahagia hidup di dunia wal akhirat. Maka oleh karena demikian urang silun nyo bengah urang raya wa ba mak wa ba ayah menyo memangna ya sawu urang nyan wa puyang di tepuo nyan menyo memangna menyo memang hana ya sawu ba'ajrat supaya pakon supaya bahagia hidup tanya di dunia maka di akhirat. Maka oleh karena demikian urang silun yang jid ke kesimpulan ji manusia yang tidak mendapatkan keampunan di pagi urang raya itulah yang pertama mereka yang mengonsumsi hal yang memabukkan. Yang kedua mereka yang dalam hatinya terdapat sifat iri dengki. Yang kedua yang memotong tali persaudaraan. Yang keempat yang durhaka terhadap kedua orang tua. Maka hanya sekian urang silun yang dapat Tuan sampaikan. Segala kesalahan, segala kejanggalan Tuan lagi berikan kemaafan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.